Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa Ibu Guru pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah ternyata hadir semua. Anak-anak, jangan lupa kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mencuci tangan setelah melakukan kegiatan dan memakai masker ketika berpergian. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, sekarang anak-anak bisa membaca buku di halaman 95, yaitu perjalanan ke desa. Teks perjalanan ke desa, anak-anak bisa menjelaskan keterhubungan antar gagasan apa tidak ya? Nah, keterhubungan antar gagasan yang ada di teks perjalanan ke desa ini mengenai apa? Mengenai lingkungan. Kenapa mengenai lingkungan? Karena di dalam teks ada kalimat Pak Jeje bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Itu sama halnya kita menjaga lingkungan. Kemudian setelah tadi membaca dan anak-anak sudah memahami keterhubungan antar gagasannya, anak-anak bisa menuliskan, menceritakan kembali hasil pencermatan yang tadi sudah dipelajari bersama-sama. Nah, nulisnya menggunakan bahasa sendiri ya. Ibu tunggu selama 5 menit. Satu paragraf saja terdiri dari 5 kalimat. Kemudian setelah itu, mari kita bersama-sama mengamati gambar. Di sini Ibu membawa sebuah media pembelajaran. Di sini terdapat berbagai gambar. Ini gambar hutan gundul, kemudian ini banjir, ini tanah longsor. Jika kalian tidak bisa mengamatinya secara jelas, bisa melihat di grup WhatsApp yang telah Ibu kirimkan tadi foto dari media pembelajarannya Ibu. Nah, di sini ada terasering. Terasering atau sengkedan itu merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng atau menahan air. Biasanya kalian ketika berwisata, kalian menjumpai seperti ini. Kemudian di sini ada apa? Di sini ada apa? Tanah longsor. Setelah itu di sini ada apa? Di sini ada orang membuang sampah. Ya, dengan kita membuang sampah pada tempatnya, maka kita turut melakukan peduli terhadap lingkungan, yaitu kita menjaga lingkungan menjadi bersih. Setelah itu di sini ada apa? Ada banjir. Ini akibat dari kita membuang sampah secara sembarangan. Dan di sini ada polusi udara. Polusi udara ini terjadi karena kita tidak peduli terhadap lingkungan. Kemudian di sini ada menanam tanaman. Seperti di cerita tadi teks, adanya pupuk kompos. Seperti itu. Pupuk itu untuk Untuk menyuburkan tanaman.
ketika kita pandai merawat tanaman, kita menjaga tanaman, berarti kita peduli terhadap lingkungan. Kita bisa menciptakan udara bersih, menghasilkan oksigen, seperti itu. Nah, di sini ada tanaman bakau. Kemudian di sini ada ikan-ikan mati. Ikan-ikan mati ini karena kita tidak menjaga lingkungan. Seperti kita membuang sampah sembarangan, ataupun kita menggunakan produk-produk kimia yang berlebihan, atau kita misalnya mencari ikan dengan cara mengebom. Itu bisa merusak tempat tinggal daripada hewan-hewan di laut, seperti itu. Nah, biasanya kalau di pantai, di pesisir laut, penduduk-penduduknya bermata pencaharian apa? Ayo. Iya, betul sekali. Bermata pencaharian apa? Sebagai nelayan atau petani garam. Kemudian bisa juga berjualan untuk buah tangan, dan masih banyak lagi. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari berbagai gambar di sini. Nih, dari berbagai gambar di sini yang termasuk dari dampak negatif ketidakpedulian lingkungan. Ayo, tadi nomor 1 adanya banjir. Kemudian apalagi? Adanya polusi udara. Setelah itu hilangnya tempat tinggal hewan liar. Kemudian terjadi apa lagi? Tanah longsor. Yang kelima apa? Yang kelima tadi apa? Adanya kebakaran hutan. Nah, kalau 5 ini tadi dampak negatifnya, kemudian kita ke dampak positifnya atau manfaat pentingnya upaya keseimbangan. Apa saja manfaatnya? Bisa menciptakan udara yang bersih, lingkungan yang bersih, kemudian terjadinya ekosistem yang apa? Yang baik. Kemudian ada lagi apa? Bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk menghidupi kehidupan. Kemudian cara-cara pelestarian lingkungan apa saja tadi di sini sudah kita bahas. Cara pelestarian lingkungan tadi melakukan reboisasi, kemudian kita membuang sampah pada tempatnya, kita bisa berpergian menggunakan angkutan umum, kemudian kita tidak boleh menebang hutan secara liar, seperti itu. Nah, nanti anak-anak bisa belajar lagi bersama orang tua setelah pembelajaran hari ini. Waktunya hampir habis. Sebelumnya kita menyimpulkan terlebih dahulu. Hari ini kita belajar apa saja? Hari ini kita belajar apa? Belajar mengenai keterhubungan antar gagasan. Yang kedua, kita belajar mengenai apa? Kita belajar mengenai pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, kita belajar mengenai kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam, terutama di daerah pantai atau laut. Seperti itu ya. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas pembelajaran.